Kita ya silakan praktek ya paragraf klasifikatif. Bebas. Masih pusing nggak? Harusnya enggak. Misalnya, masjid merupakan bangunan yang diperuntukkan untuk sholat. Di dalam masjid tersebut terdiri beberapa ciri khas yang tidak dimiliki oleh bangunan lain. Pertama, masjid pasti memiliki mimbar. Mimbar adalah bla 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 bla. Kedua, masjid juga memiliki tempat imam. Ketiga, masjid memiliki apa bahasa Arab di dalam ornamennya. Keempat, bla bla. Ya, jadi gitu. Ada pertama, kedua, ketiga, keempat. Namanya juga klasifikasi. Antum mengklasifikasikan sesuatu atau membagi sesuatu menjadi beberapa bagian lalu kalian jelaskan. Gitu ya, paham ya? Coba silakan. Jangan pakai chat GPT. Yang sederhana-sederhana saja di sini. Apa? Misalnya banyak mau temanya masih main bola, tidak apa-apa. Banyak klasifikasi dari pemain bola. Misalnya di dunia ini terdapat beberapa liga-liga terkenal yang sering ditonton oleh umat manusia. Pertama, Liga IPL, bla 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 bla. Kedua, Liga Italia, bla 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 gitu. Ketiga, keempat, kelima. Nah, kelima liga ini merupakan liga paling terkenal di dunia. Titik. Nah, itu gitu seperti itu. Oke, silakan dikerjakan. Ini nanti lihat tuh makalah Ustadz Husna coba yang itu buat baju mat. Coba bawa di sana. Itu pakai paragraf klasifikatif itu. Coba antum bacakan itu, ya. Yang paragraf awalnya. Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitabnya Tadhkirah bi ahwalil mauta wa umuril akhirah Ya. memberi penafsiran menarik terhadap beberapa kasus ayat ini. Ya, terus Terus sementara tafsir dari Imam Al-Qurtubi rahimahullah ini mengatakan kita semua bahwa kematian merupakan suatu keniscayaan. Mau coba lihat itu bukan. Coba. Kayaknya ada paragraf klasifikatifnya. Nah, ini nih. Nih, coba lihat. Ini. Nih, ada beberapa cara agar kita dapat selalu mengingat kematian. Pertama, dengan berziarah kubur. Anjuran berziarah kubur bla 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 bla. Kedua, dengan memperbanyak hadir majelis ilmu. Nah, itu klasifikatif. Pertama, kedua, itu pasti ada selalu seperti itu. Silakan. Ditulis. Dikirimkan biasa ke WA saya.
Ya, kirim. Sudah naon panjang ke? Oke. Ini ya. Dah. Nah, ini ya. Ini nabai ya. Nah, di dunia ini kelihatan. Nah, di dunia ini ada banyak sekali berbagai jenis hewan. Namun hewan dapat dikategorikan menjadi dua jenis golongan. Pertama, hewan karnivora yaitu hewan pemakan daging. Kedua, hewan herbivora yaitu hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Seperti ini, cuman nanti bisa lebih dijelaskan hewan karnivora itu seperti apa. Misalnya jerapah, lain-lain. Kemudian jelaskan juga hewan ini merupakan biasanya memiliki ciri gigi panjang, gitu, dan lain-lain atau punya taring. Kedua, hewan herbivora yaitu hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Biasanya hewan ini tidak memiliki gigi panjang, tapi memiliki gigi cenderung berbentuk gigi seri dan berbentuk gigi geraham. Kenapa? Karena ya kalau misalnya nulis di web, biasanya memang yang ini tuh suka yang pendek-pendek, yang apa? Yang di web itu suka pendek-pendek kayak gini, pendek-pendek. Tapi kalau misalnya nulis di artikel pendek seperti ini kurang. Harus ada penjelasan. Minimal 3, minimal 4 atau 5 paragraf. Tapi formatnya seperti ini. Cuman problemnya nanti di kata depan itu tidak bisa. Kalau mau dari sini aja. Dari sini terdapat banyak jenis hewan, namun secara dari sini aja terdapat, karena kata di atau kata depan di awal kalimat itu tidak dipergunakan, jarang dipergunakan. Oke, gitu. Terima kasih. Nah, di dalam surat Al-Fatihah terdapat 3 nilai pendidikan. Harusnya ditambah pendidikan yang ini akan berfungsi untuk melembutkan hati. Jangan sependek ini di awalnya ya. Dalam surat Al-Fatihah terdapat 3 nilai pendidikan yang bla 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 titik gitu. Jadi ada tambahan sedikit. Pertama, nilai tauhid, seperti dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat ini mengajarkan kita untuk mengenalkan Allah kepada anak didik kita. Nilai kedua adalah bahwa mendidik itu tidak bisa tahapan. Butuh proses, harus dijalani dengan kesabaran. Hal ini dapat diambil hikmahnya dalam kalimat Ar-Rahmanir-Rahim. Ya meskipun ini bisa dijelasin lagi karena masih belum jelas. Yang ketiga, 2 kali kalimat tersebut artinya mendidik harus terus. Ketiga, metode mendidik akan lebih efektif bila disampaikan melalui kisah sebagaimana dalam ayat ke-7 Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yang menjelaskan kau memberikan kenikmatan. Oke. Ini bagus sebenarnya, antum bisa buat artikel dari ini. Judulnya tadi nilai pendidikan dalam surat Al-Fatihah. Jadi itu buletin Jumat. Tapi ini dikembangkan lagi, bisa ditambahkan ungkapan para ulama, bisa ditambahkan yang lain-lain. Jangan langsung ada 3 nilai, enggak. Tapi surat Al-Fatihah merupakan surat pembuka, biasa seperti itu. Deskripsi dulu, baru nanti klasifikatif. Ini bisa dijadikan nanti kalau ada tugas untuk membuat artikel, antum ini aja Ustaz, nilai pendidikan dalam surat Al-Fatihah, tapi nanti ditambahkan dengan ungkapan para ulama biar lebih berbobot gitu ya, biar lebih berkelas. Oke, bagus. Karena ini cenderung gampang ya klasifikatif itu. Dengan 1, 2, 3 seperti itu. Oke, bagus. Yang lain? Minggu depan kita coba mulai ya. Kalau misalnya ada artikel, ada tulisan yang bisa jadikan buletin Jumat, di ini aja diserahkan saya ke saya. Itu tulisan antum, saya pernah iseng nulis apa, serahkan aja ke saya, nanti dibenerin paragrafnya, kemudian diupload. Dimulai minggu depan
insyaallah. Ayo Putra, sedang berpikir apa Putra? Asal we jangan serius-serius, tong hese. Futsal futsal. Dalam olahraga futsal ada berapa elemen? Bisa kan? Untuk kamar ini. Tahu nggak tuh kamar ini? Oh, Persib, benar. Itu. Bisa jelaskan tuh. Persib merupakan klub besar, memiliki 4 trofi. Ya, itu sebut ya untuk tempat-tempatnya. Yang belum, siapa yang belum? Nah, ayo. Ihsan, Gusali. Ustaz. Mana iya sa? Zaid. Oh sakit. Besok kalau tidak bisa imam diganti ya. Ganti saha. Nanti saya tanya Sahdinal. Mana? Oh ini. Itu ke telur. Kebosan telur di kemari. Oke, jenis-jenis olahan telur yang paling disukai oleh mas santri Baitul Mukhlisin. Oke, harusnya gini. Di antara semua berbagai macam olahan telur, terdapat beberapa olahan telur yang dia paling disukai oleh mas santri Baitul Mukhlisin. Nah, gitu harusnya. Pertama, telur mata sapi. Telur ini adalah olahan yang paling mudah karena mahasiswi. Naon ya mahasiswi? Bahaya ya. Mahasiswi, nggak kelihatan ya? Oh, jelas. Nah ini tidak nyambung ya, ini sebutin mahasantri kadang mahasiswi. Karena mudah karena mahasiswi cukup memecahkan telur lalu menggorengnya. Bahaya. Telur mata sapi merupakan favorit dari santri bernama Naba. Nah ini kalau di novel ini harus dijelasin dulu Naba itu siapa, gitu ya. Ya harusnya gini, telur mata sapi merupakan favorit dari salah seorang mahasiswa santri yang bernama Naba. Atau sebelumnya terdapat 4 mahasantri Naba yang keempat ini suka menggoreng telur. Namun keempatnya memiliki favorit yang berbeda-beda. Nah, gitu. Jadi nabanya itu di ujung-ujung santri yang bernama Naba, Naba surat sama saya alun. Nah, gitu kan. Mahasiswi deh.
Kedua, semut telur. Telur ini adalah telur arahan yang sulit membuatnya karena harus melewati beberapa proses menggunakan berbagai macam bahan. Nanti bisa dijelasin tuh bahannya apa saja. Mas satu yang biasa memasak semut telur adalah Putra. Oke, Putra semut telur Putra. Sama masak. Putra. Ketiga, nah itu hese. Nah, ketiga telur dadar. Olahan ini biasanya dibuat ketika Mas Santri sudah bosan dengan olahan telur mata sapi. Mas Santri yang paling sering memasak telur dadar adalah Ihsan. Itu adalah beberapa jenis olahan telur yang bisa dimasak oleh Mas Santri. Ya formatnya benar, cuman kalimatnya kurang alurnya kurang enak lah. Bisa lebih diperhalus, bisa lebih dipermulus gitu ya. Tapi formatnya udah betul. Ini bagus, berarti dari satu telur bisa dibuat 2 paragraf. Pertama, paragraf deskriptif. Telur adalah salah satu makanan favorit. Apa itu telur gitu ya. Yang kedua, paragraf klasifikatif, mengklasifikasikan telur itu apa saja. Oke, bagus. Nah, siapa ini? Ihsan. Musik adalah salah satu seni suara yang dihasilkan dengan irama. Oke, musik dapat diklasifikasikan menjadi beberapa genre seperti musik rock, musik jazz. Oh, beberapa atau 2? Jangan beres sih, beberapa itu banyak. Harusnya gini, musik merupakan salah satu seni suara yang dihasilkan dengan irama. Musik juga dapat diklasifikasikan menjadi beberapa genre seperti musik rock, musik jazz, musik pop, dan lain-lain. Musik rock sendiri itu adalah bla 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 bla. Nah itu baru klasifikasi. Kemudian ini klasifikasi antara musik rock dan musik jazz masih belum ya. Ini sebenarnya nanti masuk ke paragraf yang ketiga, komparatif. Komparatif itu membandingkan. Misalnya ada beberapa perbedaan antara laptop dan HP. Pertama, laptop besar, HP kecil. Nah itu komparatif, dikomparasikan. Selalu minggu depan. Ini sebenarnya lebih cocok ke komparatif, membandingkan musik rock dan musik jazz. Musik rock keras, musik jazz santai. Musik rock memakai drum yang powerful, sedangkan musik jazz memakai saxophone misalnya. Kemudian musik rock biasanya dinyanyikan dengan berbagai macam tarian-tarian yang kasar, sedangkan musik jazz didengarkan sambil duduk tenang dan santai. Dan gitu itu. Dibandingin tuh. Nanti di besok hari paragraf komparatif. Gitu. Gitu ya. Ada lagi? Putra ya Allah. Putra sigana Putra serius pisan ya. Ayo 2 lagi. Harusnya ya, kalau kata Mortimer, harusnya paragraf-paragraf seperti itu diajarkan di SD. Di luar negeri itu di SD. Cara menganalisis, cara membaca paragraf itu di SD. Di Indonesia itu literasinya beneran tertinggal jauh. Di SD itu sudah biasa menulis cerpen, menulis ini. Sudah biasa. Ini benar-benar jauh ya. Ini saya. Oh, betul. Ini beda ya KTP sah. Murid baru tapi kadir bingung. Oke. Pantesan saya itu dah ngebahas mengambil nafas, tutorial bernafas. Ayo di YouTube tutorial bernafas. Dalam mengambil nafas terdapat 2 bagian yang dalam mengambil nafas terdapat 2 bagian yang berfungsi satu sama lain dalam pengambilan nafas tersebut. Pertama yaitu hidung dan mulut. Pertama dengan hidung berfungsi ketika kita sedang berenang. Emang lama berenang? Ini bisa dikritis. Coba lihat. Pertama dengan hidung yang berfungsi ketika kita sedang berenang. Kira mengambil nafas dengan hidung itu tidak hanya berenang, tapi setiap waktu. Sejak kapan
Sejak pasti setiap waktu mengambil nafas dengan hidung. Harusnya gini, dalam mengambil nafas, yaitu dengan hidung. Fungsi hidung adalah ketika kita mengambil oksigen dari luar. Itu. Nah, yang kedua dengan mulut. Berfungsi ketika kita berlari. Kita coba pernah tuh lari, ini tutup. Nggak bisa. Tetap di dia mengambil nafas. Oke, tidak apa-apa. Ya ini saya paham maksudnya saya paham. Cuman mungkin fungsinya, kalau hidung berfungsi untuk mengambil nafas, kalau mulut berfungsi untuk mengeluarkan nafas, mungkin gitu ya. Oke, secara format ini benar, tapi secara konten ini banyak pertanyaan, gitu ya. Nah ini kita belajar menulis itu, kita akan belajar untuk berpikir secara sistematis, gitu, berpikir secara argumentatif, gitu. Sehingga ketika kita bicara itu dapat dipertanggungjawabkan omongan kita, karena setiap bagian dalam tulisan itu akan dikritisi, gitu ya. Gak apa-apa, putar santai, jangan ini. Nah, dengan mengambil nafas pada saat olahraga dengan benar, maka kita akan merasa nyaman pada melakukannya. Saya paham gitu maksudnya ya. Gini aja kalau mau di dalam olahraga, atau gini aja, di dalam olahraga terdapat dua tipe cara pengambilan nafas yang paling dominan. Pertama, dalam olahraga renang yang paling dominan dalam mengambil nafas adalah ini mungkinnya apa? Hidung, meskipun enggak juga gitu, tapi lebih mendekati. Yang kedua, ketika berlari yang dominan mengambil nafas adalah mulut. Enggak, ya gitu maksudnya, ya gitulah kata ya. Tapi formatnya sudah benar, pertama, kedua, kita ada pertama, kedua. Cuman pertama dan keduanya ini mungkin terlalu susah mengambil contohnya, mungkin betul yang dekat aja, pertama kedua itu. Oke, ada lagi? Terakhir Ustaz, sudah? Coba dikirim. Saya juga dulu waktu belajar nulis sama digini-gini, diketawa-ketawain, soalnya kan aneh kalimatnya. Humor merupakan sesuatu yang sering ditemukan setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan tanpa disadari kita sendiri pernah melakukan, melontarkan humor dalam membuat percakapan atau komunikasi tersebut tidak terasa agar tidak terasa datar atau serius. Namun dalam Islam sendiri memberikan batasan terhadap humor atau candaan. Dalam Al-Quran Allah memberikan batasan terhadap humor, diantaranya A. Humor tidak boleh mengandung kedustaan. B. Di dalam umur tidak boleh merendahkan seseorang. C. Tidak boleh menjadikan unsur agama sebagai syariat dalam umur. Oke, ini bagus. Cuma ada kekurangan. Apa kekurangannya? Apa kekurangannya coba? Ada yang tahu? Bukan, ya kesimpulan satu. Tapi yang paling bisa, yang paling terlihat jelas apa kekurangannya? Ini judulnya paragraf apa? Klasifikatif. Nah, sebenarnya di sini cukup dari sini. Dalam Al-Quran Allah memberikan batasan humor. Atau dari sini nggak apa-apa. Humor melakukan sehari-hari. Namun di dalam Al-Quran tidak semua humor bisa dilakukan. Ada beberapa batasan di dalam humor pertama. Nah ini kepanjangan ininya. Nah ini bisa diringkas lagi. Gitu. Kalau ini di paragraf yang berbeda bisa. Berarti yang pertama itu paragraf deskriptif, yang kedua baru paragraf klasifikatif. Nah, yang kedua ini bisa lebih dijelaskan, humor tidak boleh mengandung kedustaan, maksudnya itu seperti apa? Nah, kemudian humor tidak boleh merendahkan seseorang, itu seperti apa? Nah, ya. Bagus tapi materinya. Itu antum bisa juga bikin tuh materi nanti dibuatin Jumat. Batasan humor di dalam Al-Quran. Jadi itu bisa lebih dikembangkan, tambah tafsir para ulama. Nah, gitu ya. Oke, nah nanti judulnya berarti udah ada nih dua. Nanti bisa dikembangkan.
Oke, mungkin itu ya paragraf klasifikatif. Pada intinya paragraf klasifikatif itu ciri-cirinya biasanya ada kata menjadi beberapa, ada pertama, kedua, ketiga. Klasifikasi selalu seperti itu. Ini paragraf yang paling mudah dibanding paragraf yang lain dan paling sering digunakan. Oke, itu saja yang bisa disampaikan. Minggu depan kita akan membahas ini paragraf komparatif. Nah, sudah paragraf komparatif, baru membuat satu tulisan yang berisi deskriptif, klasifikatif, dan komparatif. Sering latihan maka akan sering mudah untuk menulis. Itu ya. Oke, itu saja yang bisa disampaikan. Silakan makan dulu kalau yang belum makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bernafas putih. Menggunakan apa benar? Lah, heuleuy putra, santai putra. Tong pundung, tong pulang ke Garut. Heuleuy meh tetunduk. Bahasa Arab ya di sini ya. Absennya diisi ya.